Halo sobat semuanya, kembali lagi ke channel kakak. Kali ini kita akan belajar tentang materi pendidikan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya. Ini merupakan materi kelas 6 sekolah dasar ataupun MI dengan kurikulum merdeka. Selamat datang kembali di channel saya, Novia Filizana ya sobat. Selamat menyaksikan sobat, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menambah semangat kakak dalam berkarya lagi. Nah, kita akan belajar tentang materi makna Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad. Mari kita belajar bersama-sama sobat Islami. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama kita akan menjelaskan arti dan makna Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad. Yang kedua, kita akan membuat karya berupa menulis Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad dengan seni kaligrafi. Dan yang ketiga, melafalkan Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad dengan baik dan benar. Kita masuk ke materi ya sobat. Yang pertama, apa sih itu Al-Ghafar? Ada yang tahu nggak nih sobat-sobat semuanya? Al-Ghafar secara singkatnya artinya adalah menutup. Al-Ghafar juga diartikan dengan istighfar atau permohonan ampun, magirah atau ampunan, ghufran atau ampunan, gair yang mengampuni, ghafur pengampun, ghufrah alat penutup, dan ghafir yang menutupi. Hayo, siapa sih yang mengampuni dosa kita? Siapa nih yang tahu? Oke, kakak jawab ya. Jadi, yang mengampuni dosa kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menutupi dosa-dosa hambanya. Menurut Imam Al-Ghazali, Allah menutup dosa-dosa manusia dengan keindahan dan menyembunyikan semua keburukan yang dilakukan oleh manusia. Al-Ghafar ini dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih kita meneladani Al-Ghafar itu? Dalam kehidupan sehari-hari tidaklah mudah, apalagi saat ini zaman kecanggihan teknologi informasi. Berita baik dan buruk mudah tersebar kepada pribadi maupun kepada banyak orang. Contoh penerapannya adalah dengan cara membiasakan untuk belajar, menutupi aib orang lain. Maksudnya apa sih? Maksudnya, apabila kalian mengetahui kesalahan, keburukan, atau dosa yang dilakukan oleh orang lain sekecil apapun itu, kita tidak boleh membukanya atau menceritakannya kembali kepada orang lain agar tidak menyebar dan diketahui banyak orang. Nah, ini ada hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang Al-Afu. Al-Afu secara singkatnya adalah memaafkan ya sobat. Al-Afu adalah salah satu nama dari 99 nama yang diperkenalkan kepada manusia oleh Allah melalui Al-Quran. Al-Afu berasal dari kata afu yang artinya menghapuskan, menghilangkan, atau melenyapkan. Dengan sifat al-afunya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan semua dosa makhluk. Menghapus itu lebih kuat daripada menutup. Pernahkah kalian mendengar seorang mengatakan afan sobat? Pernah nggak nih? Tentu pernah kan ya? Nah, kata afwan ini bisa diartikan dengan maaf. Jadi mungkin kita selama ini mengucapkan kata afwan tapi kita tidak mengetahui apa sih itu artinya. Nah, kakak punya jawabannya. Jadi kata afwan itu bisa diartikan dengan maaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan melalui asmanya Al-Afu yang artinya yaitu maaf. Nah, gimana sih cara meneladani Al-Afu itu? Meneladani Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai cara. Yang pertama, yaitu memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kalian, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua, yaitu menghapuskan dan melenyapkan semua kesalahan orang dari hati agar tidak diungkit kembali selamanya.
Yang ketiga yaitu tidak memelihara rasa dendam dalam hati. Itu salah satunya ya sobat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ini ada dalil yang menerangkan al-afu. Ada yang tahu nggak nih dalilnya itu apa? Oke, kakak kasih tahu ya sobat, bahwasanya dalil yang menerangkan tentang al-afu itu tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 149, yang artinya, jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Nah, ini materi selanjutnya adalah kita akan belajar tentang apa sih itu Al-Wahid. Al-Wahid secara singkatnya adalah tunggal ya sobat-sobat. Al-Wahid adalah zat tunggal, sendiri dan tanpa ada yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya sekutu dan tandingannya. Jadi Allah itu esa ya sobat. Tahu nggak kalian ciri orang yang mengimani kemaesaan atau kemahatunggalan Allah? Hayo, siapa yang tahu nih? Jadi penciri orang yang mengimani kemaesaan atau kemahatunggalan Allah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah selalu mengucapkan La ilaha illallah. Yang kedua, selalu melaksanakan sholat wajib. Yang ketiga, hanya berdoa dan meminta kepada Allah. Yang keempat, menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan. Yang kelima, fokus kepada satu tujuan yang ingin dicapai. Sudah paham ya sobat? Oke, kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu apa sih itu Al-Somad? Nah, Al-Somad ini secara singkatnya adalah tempat meminta. Al-Somad artinya adalah tempat meminta dan tempat mengantungkan harapan. Yang meminta dan mengantungkan keinginan kepada Allah bukan hanya manusia, tetapi semua makhluk yang diciptakannya. Jadi kalian itu harus menjadi pribadi yang Al-Somad ya sobat. Harus siap ya sobat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya mengajarkan bahwa kita sangat membutuhkan Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, bagaimana sih cara untuk menjadi pribadi yang Al-Somad? Ada dua cara nih. Kita harus mengetahui. Nah, yang pertama, menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan. Yang kedua, fokus kepada satu tujuan yang ingin dicapai. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan manusia. Di antaranya, bahwasanya sebanyak dan sebesar apapun dosa kita kepadanya, yakinlah Dia akan menghapus dan melenyapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dan menghapuskan dosa apabila manusia bertaubat kepadanya. Firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Syarat untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bertaubat dengan taubat nasuha, yaitu taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Ciri taubat nasuha sekurang-kurangnya melakukan 5 hal berikut ini. Yang pertama adalah meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan. Jadi kita harus meninggalkan kemaksiatan yang kita lakukan ya sobat. Yang kedua adalah menyesali dengan sangat karena telah melakukan dosa. Dengan cara, ampuni ya Robi, aku menyesal telah melakukan dosa dan maksiat kepadamu. Yang ketiga, berniat dan bertekad yang kuat sepenuh hati untuk bertaubat. Ya Allah, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Seperti itu sobat. Nah, selanjutnya adalah harus mendapatkan maaf dari orang yang dianiaya atau disakiti apabila kalian terlanjur melakukan sesuatu kesalahan atau perbuatan dosa walaupun kecil. Bertobatlah kepada Allah sekurang-kurangnya dengan mengucapkan istighfar, yaitu Astaghfirullahaladzim. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, setelah kita belajar, setelah kakak menjelaskan tadi, kesimpulannya adalah Al-Ghaffar berasal dari kata ghafaro, artinya menutup ya sobat. Mengamalkan Al-Ghaffar itu dengan menutup aib orang lain agar tidak menyebar. Yang kedua,
Yang kedua, al-afu adalah berasal dari kata al-afu. Al-afu artinya menghapus atau melenyapkan. Allah menghapus dosa-dosa makhluknya. Selanjutnya yaitu ada al-wahid artinya maha tunggal. Al-somad artinya Allah tempat meminta dan menggantungkan harapan. Nah, syarat untuk mendapat ampunan Allah adalah tobat nasuha ya sobat. Tobat ini secara lisan dengan mengucapkan istighfar kepada Allah. Yang terakhir yaitu ada tabayun, artinya jelas atau terang. Bertabayun meminta penjelasan kepada sumber berita tentang berita yang beredar. Oke sobat, itulah materi yang harus kita pelajari ya sobat Islami. Jadi belajar terus, tetap semangat. Terima kasih sobat-sobat semuanya. Semoga ilmu yang kakak berikan ini bermanfaat untuk sobat semuanya ya. Sampai jumpa sobat di channel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sobat. Terima kasih.